Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, teman-teman. Dengan aku Hidayat di sini. Kenapa kita bisa terkena kecemasan? Sebenarnya kecemasan adalah alarm murni yang sudah ada sepaket dengan tubuh kita, jiwa kita untuk memperingatkan kita agar kembali menjalani hidup yang lebih teratur. Jadi, penyebab kecemasan adalah pola hidup kita yang berantakan. Cara hidup kita yang sudah tidak selaras dengan jiwa kita, baik dari sudut pandang agama, kesehatan, dan lainnya. Intinya, kecemasan bukanlah sebuah penyakit. Ia adalah alarm yang diberikan Tuhan untuk memperingatkan tubuh dan jiwa kita agar menjalani hidup yang kembali di jalur yang seharusnya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah pusing memikirkan bagaimana caranya untuk sembuh. Sebab kecemasan bukanlah sebuah penyakit. Kecemasan tidak bisa kita hilangkan. Kecemasan pada manusia normal memang seharusnya ada. Tetapi dalam penderita anxiety, kecemasan itu bentuknya berlebihan. Makanya bisa mengganggu kualitas hidup dan cara kita memandang hidup, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengidap anxiety atau kecemasan, tidak usah bingung untuk menyembuhkan. Cukup teman-teman kembali ke hidup yang sebenarnya, kembali ke hidup yang lebih baik, kembali ke hidup yang lebih bagus dari segi kesehatan, agama, dan lainnya. Intinya kembali ke jalur yang seharusnya, teman-teman. Sebenarnya kita yang selama ini terkena kecemasan kerap kali mengabaikan bahwa jiwa kita sudah kering. Kita sudah terlalu jauh dari kehidupan yang seharusnya. Misalkan selama ini kita sudah terlalu lama begadang, atau untuk teman-teman yang pecandu alkohol terlalu banyak minum, atau teman-teman yang muslim sudah terlalu lama tidak sholat. Itu teman-teman, itu penyebabnya. Jadi alam bawah sadar kita dibentuk oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Makanya kecemasan muncul ke permukaan sebagai pengingat agar kita kembali ke jalan yang seharusnya, kehidupan yang seharusnya. Menurutku, cara efektif untuk menyembuhkan kecemasan adalah mengubah pola hidup, teman-teman. Itu dari segi apapun. Dari segi pola tidur, pola makan, ibadah, dan lain-lainnya. Intinya kita dituntut untuk menjadi lebih baik, untuk kembali lagi ke jalan yang seharusnya. Dengan sebab itu, maka kecemasan akan menghilang dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa perlu bantuan psikiater. Tetapi catatan di sini adalah penyembuhannya, teman-teman, untuk mengembalikan kita, untuk meredam kecemasan kita menjadi kecemasan yang sewajarnya. Itu membutuhkan waktu, tidak singkat, membutuhkan waktu yang lumayan lama daripada penyakit-penyakit lain atau gangguan-gangguan medis lain. Untuk kecemasan normal biasanya, untuk rata-rata penderita anxiety disorder biasanya paling lambat itu 3-6 bulan, teman-teman. Itu pun teman-teman jika berusaha menjalani hidup lebih maksimal, lebih disiplin, dan tentunya teman-teman punya niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mengalami anxiety disorder, jangan dianggap penyakit. Itu adalah anugerah agar teman-teman kembali menjadi versi terbaik dari diri kalian, teman-teman, dari diri kalian yang sebelumnya. Kecemasan itu seharusnya adalah ibarat di mobil, kecemasan itu adalah rem, teman-teman. Jika tidak ada rem, maka kita akan kebablasan. Maka bersyukurlah untuk teman-teman yang sekarang menderita kecemasan. Jangan bingung mencari obat. Obatnya sudah ada di diri teman-teman, yang sudah Tuhan berikan, teman-teman. Yaitu teman-teman harus berubah. Teman-teman harus berubah menjadi lebih baik lagi. Dari segi apapun. Dari segi pola hidup, pola makan, ibadah. Intinya teman-teman harus merombak lagi, harus kembali ke jalur yang semula. Teman-teman harus hidup selaras dengan jiwa, dengan alam, dengan Tuhan. Teman-teman harus kembali menjadi manusia seutuhnya. Baru kecemasan itu akan pelan-pelan meredam dan menjadi kecemasan yang sewajarnya.
Kita perlu kecemasan teman-teman, kita perlu kekhawatiran. Jika kita tidak punya kecemasan sama sekali, maka kita akan menjadi manusia yang berani mengambil risiko apapun, tidak akan memikirkan efek jangka panjang maupun jangka pendek. Makanya Tuhan memberikan kekhawatiran, kecemasan sebagai rem. Nah, untuk para penderita anxiety disorder, kecemasan sendiri itu kapasitasnya itu berlebih. Jadi ibarat air itu sudah meluap teman-teman, maka harus diredam, disurutkan kembali. Caranya adalah dengan kita kembali menjadi versi terbaik kita, menjadi manusia yang seutuhnya dari segi apapun. Jika kita ibadah bolong-bolong, maka kita harus lebih rajin lagi ibadah. Jika kita selama ini pola tidur berantakan, maka kita harus mendisiplinkan jam tidur. Jika selama ini pola makan kita, menu makanan kita tidak sehat, yang kita makan, yang kita masukkan adalah makanan-makanan yang tidak sehat, tidak baik, maka dari sekarang teman-teman harus memilah dan memilih makanan-makanan yang sekiranya akan memberikan dampak yang bagus untuk tubuh teman-teman. Sudah sesederhana itu teman-teman, tidak perlu mencari obat. Tidak perlu teman-teman memikirkan kapan sembuhnya. Kecemasan itu ibarat kita tidur. Jika kita ngantuk, dia akan tidur dengan sendirinya. Begitu pula dengan kecemasan. Jika kita sudah mengatur pola hidup kita dengan sebaik mungkin, maka kecemasan akan mereda dengan sendirinya teman-teman. Alam bawah sadar kita akan menjadi alam bawah sadar yang baik, yang akan memberikan bisikan-bisikan positif, bukan bisikan-bisikan negatif yang nanti akan memberikan efek ketakutan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menderita anxiety disorder, jangan sibuk mencari obat. Cukup perbaiki hidup kalian. Sesederhana itu teman-teman. Tetapi yang sulit adalah disiplin, konsistensi, dan juga kesabaran. Insya Allah 3-6 bulan jika teman-teman konsisten, maka kecemasan akan kembali ke tempat yang seharusnya. Aku Hidayat, sampai di sini video aku kali ini. Semoga video-video aku selanjutnya dapat menginspirasi kalian dan juga menjadi pelajaran tersendiri untuk aku teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.